فاتح حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي إلى المسلمين الذين عن عباد المسلمين وجميع سادتنا عن عباد المسلمين المغرب المشرق الأرض والمغرب ثم نرسل بالأولياء والشهداء ثم شغلوا إلى بيعهم رشاط وأولاد عمي أبو بكر حسن بن الثاني وأوصلهم في ثم شغلوا سفينة الرجال والجسد بين الأجمعين على سيد الشيخ بن سمير وأسلوب الفرعي من فعل ما يشتغل والفرعي على دينا وعلى كل صالح ومقاصدنا في مقاصد خير وفي معصيه محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita kemuliaan, memberikan kita kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dan hadir di dalam mengikuti kajian-kajian agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkat kita hadir kita di tempat yang mulia ini, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita daripada kajian fikih yang berkaitan dengan sholat. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas daripada syarat-syarat sahnya seseorang melaksanakan sholat dan juga syarat-syarat diwajibkannya seseorang di dalam melaksanakan sholat. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kita. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila an qala al-ahdatsu ithnan asgharu wa akbar. Fal asghar ma awjaba al-wudu wal akbar ma awjaba al-ghusl. Wal 'awratu arba'un. 'Awratul rajul mutlaqan wal amati fi shalah ma baina surrati wa rukbah. Wa awratul hurrah fi shalah jami'u badaniha ma siwa al-wajh wal kaffayn. Wa awratul hurrah wal amah 'inda al-ajanib jami'ul badan wa 'inda maharimiha wa nisa' ma baina surrati wa rukbah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang syurutus shalah dan kita akan melanjutkan. Di sini musannif melanjutkan pembahasannya dengan mengatakan al-ahdatsu itsnan. Hadas itu ada dua. Kemarin sudah dibahas dalam syurutus shalah, di antara syarat-syarat sahnya seseorang melaksanakan salat yaitu at-taharah minal hadatsain. Dia harus suci daripada dua hadas. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang al-hadas. Apa itu hadas? Apa yang dimaksud dengan hadas? Al-ahdatsu ithnani. Hadas itu ada dua. Asghar wa akbar. Ada yang dinamakan hadas asghar dan juga ada yang dinamakan hadas akbar. Sedangkan hadas itu sendiri apa? Yang dimaksud dengan hadas itu apa?
Yang dimaksud dengan hadas yaitu adalah amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha' yamna'u sihhatus shalah haitsu la murakhis wa la mana'ul mutarattib 'ala al-asbab. Yaitu suatu perkara yang tidak terlihat. Suatu perkara yang tidak terlihat yaqumu bil a'dha' yang ada di dalam diri kita, yamna'u sihhatas shalah yang dapat mencegah sahnya salat kita, haitsu la murakhis sekiranya tidak ada sesuatu yang membolehkannya. Nanti kita jelaskan. Wala man'i al-mutarattib 'ala al-asbab dan tidak ada sesuatu yang melarangnya karena sebab-sebab tertentu. Nah, ini namakan hadas. Apa itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, yang dapat menjadikan sholat kita tidak sah. Sesuatu apa yang tidak terlihat itu? Yaitu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk melakukan wudu di dalam hadas asghar, atau sesuatu yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi di dalam hadas akbar. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudu, di antaranya yaitu menyentuh kemaluan, menyentuh yang bukan mahram kita, atau dan juga keluarnya sesuatu di antara dua lubang selain air mani. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tidak terlihat. Misalkan kita kentut, kan tidak terlihat. Atau kita menyentuh kemaluan, menyentuh yang bukan mahram kita. Nah, itu sesuatu yang tidak terlihat, akan tapi hal itu dapat menjadikan salat kita tidak sah kalau kita tidak melakukan wudu. Nah, ini sesuatu inilah yang dinamakan dengan hadas. Sesuatu inilah yang dapat mewajibkan kita untuk melaksanakan wudu. Atau kalau dalam yang pemahaman yang mudah, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu itu adalah hadas. Sesuatu yang membatalkan wudu itu adalah hadas, dan itu hadas asghar, hadas kecil. Haitsu la murakhis sekiranya tidak ada yang sesuatu yang memperbolehkannya. Kalau ada sesuatu yang memperbolehkannya, maka itu termasuk hadas juga, akan tetapi hadas itu hadas tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat. Memang ada orang yang berhadas tapi dia tetap diperbolehkan melaksanakan sholat. Ada. Ketika orang tidak menemukan air, tidak menemukan debu, tidak menemukan sesuatu apapun yang bisa dipakai untuk bersuci, maka dia dikategorikan dia berhadas, tapi dia boleh melaksanakan sholat. Karena dia nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, mungkin karena sebab di suatu tempat yang memang tidak ada air dan debu, atau memang ada air dan debu tapi dirinya terkena penyakit yang sekiranya tidak diperbolehkan untuk menggunakan air dan debu, maka dia wajib tetap melaksanakan sholat, wajib dia melaksanakan ibadah walaupun tidak dalam keadaan berwudu maupun dalam keadaan tayamum, atau dalam catatan yaitu dia dalam keadaan hadas, karena itu merupakan sesuatu yang memperbolehkannya untuk melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan hadas. Kemudian ini yang dinamakan dengan hadas asghar, yang dinamakan dengan hadas. Sedangkan hadas itu ada dua. Ada yang namanya hadas asghar, ada yang namanya hadas akbar. Hadas asghar, fal asghar ma aujabal wudu wal akbar ma aujabal ghusl. Yang dinamakan dengan hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan wudu, atau bisa dikatakan hal yang membatalkan wudu itu adalah hadas kecil. Wal akbar, sedangkan hadas yang akbar, hadas besar, ma aujabal ghusl, yaitu sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi diantaranya yaitu ketika seseorang dalam keadaan ihtilam, bangun tidur kemudian keluar yang namanya air, itu namanya ihtilam. Ataupun dengan sesuatu yang menyebabkan dia dengan keluarnya mani itu sendiri. Khurujul mani
itu juga mujibul ghusl, mewajibkan mandi. Penghujul mani mewajibkan mandi. Atau ketika seseorang melaksanakan hubungan badan antara suami istri, itu juga mewajibkan mandi. Atau juga seseorang ketika suci daripada haid, kalau perempuan haid nifas itu juga wajib. Nah, hal-hal inilah yang dinamakan dengan hadas akbar. Ketika seseorang sedang berhadas akbar, maka dia wajib untuk mandi. Nah, ini yang dinamakan dengan hadas. Kalau yang mewajibkan dia untuk berwudu namanya hadas asghar. Ini yang dinamakan dengan. Kemudian beliau melanjutkan dengan membahas tentang pembahasan al-aurat. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Nah, aurat itu ada 4. Belum kita jelaskan, kita terjemahkan dulu. Auratul rajul mutlaqan. Auratnya laki-laki secara mutlak, wal amah, dan auratnya seorang budak perempuan fis shalah, di dalam salat. Nah, ini yang pertama adalah auratnya laki-laki secara mutlak dalam keadaan apapun, dan auratnya budak perempuan ketika berada di dalam salat. Aurat mereka apa? Ma baina surrati wa rukbah, itu antara pusar dan. Kemudian yang kedua, auratul hurrah fi shalah, auratnya seorang perempuan yang merdeka di dalam salat, bukan budak. Yaitu jami'u badaniha masiwal wajh wal kaffain. Seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, wa auratul hurrah wal amah indal ajnabiyah. Auratnya seorang perempuan dan budak perempuan ketika berhadapan dengan orang-orang yang selain mahramnya dia, selain orang yang memiliki hubungan darah dengan. Siapa itu? Siapa? Apa itu auratnya? Jami'ul badan, itu seluruh badan. Wa inda maharimiha, dan aurat di hadapan para mahram-mahramnya, wan nisa, dan di hadapan para wanita lain, ma baina surrah wa rukbah, antara lutut dan saraf. Kita jelaskan satu persatu. Kita akan membahas tentang yang namanya aurat. Nah, kita harus tahu dulu apa itu aurat. Aurat ini apa? Yang dimaksud dengan aurat ini apa? Sehingga sebelum kita mengetahui aurat yang wajib kita lakukan, aurat yang wajib kita laksanakan, kita harus mengetahui dulu apa itu. Di sini al-aurat merupakan an-nafs. Jadi artinya aurat itu kalau secara bahasa itu adalah an-nafsu, kekurangan. Orang kalau punya kekurangan itu namanya aurat. Orang punya aib itu namanya aurat. Jadi jangan heran kalau kita baca kitab tasawuf misalkan, kita ditemukan di situ bahwasanya dijelaskan barang siapa yang menutup aurat orang lain, maka Allah akan menutup auratnya. Kalau di dalam hadis disebutkan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib atau celah orang lain sesama muslim, maka dia akan ditutup aibnya di hari. Kalau kita menemukan kalimat-kalimat aurat di dalam kitab-kitab tasawuf, itu bisa diartikan aurat ini artinya aib, artinya kekurangan. Karena kalimat aurat secara bahasa itu artinya kekurangan. Secara bahasa. Kita di dalam keseharian kita, misalkan baju kita kurang, itu juga termasuk aurat. Misalkan kita di dalam makanan kita kurang, maka itu juga termasuk aurat secara bahasa, bukan secara agama, bukan secara syariat, secara bahasa Arab saja. Sedangkan secara syariat arti aurat yaitu adalah ma yajibu satruh, apapun yang wajib untuk ditutup itu adalah aurat menurut syariat, menurut agama. Definisinya menurut syariat yaitu apapun yang wajib untuk ditutupi itu namanya aurat. Kemudian di sini kita akan membahas aurat laki-laki dan juga aurat perempuan. Aurat itu arba'un, aurat itu ada 4.
Aurat itu ada 4. Yang pertama, auratul rajul wal amah fis shalah. Ai al-auratul rajul al-wajib 'alaihi satruha fi kulli halin min ahwal. Ai bis shalah wa kharijaha bil salah dia ma'adam auratul amah al-wajib 'alaihi satruha di sihhatin shalah wa hiya mabainus surah. Yang pertama itu adalah auratnya seorang laki-laki secara mutlak. Apa yang dimaksud secara mutlak ini? Secara mutlak yaitu adalah aurat yang wajib ditutup bagi orang laki-laki dalam keadaan apapun. Baik dia dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan di luar sholat, atau dia dalam keadaan di hadapan wanita-wanita, atau dalam keadaan di hadapan mahram-mahramnya dia. Semua keadaan, dimanapun, bagaimanapun dia, ini yang dinamakan dengan mutlak. Jadi auratnya laki-laki secara mutlak, dan juga aurat seorang perempuan yang dalam keadaan dia ini sedang menjadi budak. Seorang budak perempuan, sekarang sudah tidak ada perbudakan. Budak perempuan dan juga laki-laki secara mutlak. Kalau laki-laki secara mutlak, kalau budak perempuan hanya di sholat saja. Hanya di sholat saja, itu auratnya mabaina surah antara lutut dan pusar. Ingat, aurat perempuan di dalam sholat antara lutut dan pusar itu hanya berlaku untuk budak, bukan untuk perempuan yang merdeka. Sekarang tidak ada lagi perbudakan. Jadi sudah tidak ada aurat perempuan yang budak di dalam sholat, sudah tidak ada. Intinya auratul rajul, aurat laki-laki secara mutlak yaitu mabaina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Nah, ini wajib ditutup. Ketika ada seseorang laki-laki ini sholat lututnya kelihatan, atau pusarnya kelihatan, atau yang ada di antara dua hal tersebut kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Karena itu wajib ditutup. Atau seorang laki-laki sedang di luar sholat dalam keadaan apapun, lututnya kelihatan, pusarnya kelihatan, ya kan? Baik dia sedang bekerja maupun dalam keadaan sedang bersama orang lain, pakai celana pendek dan lain sebagainya, itu termasuk aurat dan dia mendapatkan dosa daripada Allah karena membuka auratnya. Dia aurat. Ingat, jangan kita biasakan diri kita memakai celana-celana yang pendek kalau di hadapan orang. Kalau lagi sendiri di rumah silahkan, monggo. Hanya kurang adab saja. Tapi kalau di depan orang, jangan memakai pakaian-pakaian yang pendek. Ini yang pertama, auratul rajul. Kemudian yang kedua, auratul hurrah fi shalah. Auratnya seorang perempuan yang merdeka di dalam sholat saja. Kalau di luar sholat lain lagi. Nah, di dalam sholat auratnya perempuan yaitu jami'u badaniha ma siwal wajh wal kafri. Seluruh badannya selain wajah dan kedua tangan. Ini auratnya perempuan di dalam sholat. Auratnya perempuan di dalam sholat. Jadi kalau seorang perempuan ketika sholat wajahnya tertutup atau kedua telapak tangannya tertutup, sholatnya tidak sah. Karena wajib dibuka wajah dan kedua telapak tangan. Dan yang dinamakan wajah ini batasannya seperti batasan wajah yang ada di dalam tubuh, yaitu min manabitis syar wa muntahal lihyan, yaitu dari awalnya tumbuh, tempat awalnya, tempat akhirnya tumbuhnya rambut. Di sini ya, kalau kita buka wajah kita berbeda-beda. Batasan wajah setiap orang berbeda-beda. Dari akhirnya tumbuh rambut, nah kalau saya di sini, dari awal akhirnya tumbuh rambut sampai terakhirnya yang namanya tulang janggut. Tulang janggut kalau kita pegang akhirnya di mana? Di sini. Maka wajib ditutup. Jadi ingat, yang perempuan ini kalau sholat pakai jilbab jangan di sini. Ya. Kadang perempuan jilbabnya di sini, Bu. Di sini.
Maka dianjurkan dilebihkan di sini. Karena yang namanya batasan wajah hanya sampai sini saja. Batasan wajah sampai sini saja. Jadi ketika dia pakai jilbab sampai sini, akhirnya lehernya kelihatan, sholatnya enggak sah. Perlu diingat. Kalau nenek saya itu mengajarkan perempuan kalau pakai ruku itu lebih baik agak ditutup sedikit, enggak apa-apa. Biar apa? Biar untuk jaga-jaga. Takutnya nanti kelihatan sedikit daripada lehernya, sholatnya enggak sah. Lehernya enggak sah. Ini di dalam wajah. Kemudian wal kaffain, kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu juga wajib terlihat. Kedua telapak tangan itu wajib terlihat. Zahran wa batnan. Zahirnya atau batinnya itu terlihat enggak apa-apa. Batinnya wajib tidak tertutup. Kalau zahirnya boleh ditutup. Yang penting dua telapak tangannya itu semuanya terlihat. Paham? Lain kalau orang tawaf. Kalau orang tawaf, punggungnya ini wajib ditutup. Punggungnya ini wajib ditutup. Tapi kalau orang sholat, punggungnya boleh dibuka. Asali min asamil awra wa dhufra al-wajib ani satwani satwa wa jami'a badil hawahat hatta ba'dhin al-qadam ila al-wajib wal kaffain dhahruhuma wa ba'dhuhuma ila ku'ihuma amma huma al-qu'an fa yajib 'alayha satruhuma wa mithluhuma wa mithluha fi ma dzukir al-qadam. Jadi kedua tangannya ini boleh dibuka. Zahir sama batin. Punggung sama telapak tangan ini boleh dibuka ila ku'ain sampai ke batasan ku'ain, yaitu tulang yang ada di sini. Tulang tangan ini. Ini tulang tangan ini namanya ku'. Jadi auratnya sampai situ kalau waktu sholat. Waktu sholat auratnya sampai situ. Jadi ini wajib dibuka, wajib terbuka, nggak boleh tertutup. Tapi kalau umrah atau tawaf itu belakangnya wajib ditutup. Tapi kalau sholat dibuka. Nah ini auratnya seorang perempuan ketika sholat. Kemudian itu yang berapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, wa auratul hurrah wal amah indal ajanib. Auratul hurrah wal amah indal ajanib. Auratnya seorang perempuan dan juga auratnya seorang budak perempuan ketika berhadapan dengan al-ajanib, orang-orang ajnabi atau yang dikatakan dengan orang yang bukan mahramnya dia. Selain mahramnya dia, selain keluarga yang mempunyai ikatan darah, maka wajib untuk menutup aurat ini. Apa auratnya? Yaitu jami'ul badan. Seluruh badannya. Seluruh badan. Sebelum kita menjelaskan tentang seluruh badan ini, kita harus tahu dulu mahram ini siapa saja. Yang dimaksud dengan mahram ini siapa saja? Yang dimaksud dengan mahram ini ada terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan mahram fil nasab wan nikah. Ada yang dinamakan dengan mahram fil nikah faqat. Ada yang mahramnya itu di nasab dan nikah. Ada yang mahramnya di nikah saja. Yang dimaksud dengan mahram itu yaitu adalah orang-orang yang diharamkan, orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan kita. Mahram itu ada tiga. Mahram ada tiga, bukan ada dua. Salah saya, ada tiga. Ada yang mahram karena sebab nasab. Ada yang mahram karena sebab nikah. Ada yang mahram karena sebab rodok atau susuan. Jadi ada tiga. Ada mahram yang karena sebab nasab, ada mahram karena sebab nikah, ada mahram karena sebab rodok atau susuan. Mahram karena sebab nasab yaitu ada 7. Nah, yang dimaksud dengan mahram ini adalah orang-orang yang mempunyai ikatan darah dengan kita dan juga orang-orang yang diharamkan untuk kita untuk menikahinya. Jadi dinamakan dengan mahram. Mahram di dalam nasab itu ada 7. Yang pertama yaitu adalah al-um.
ibu kita, itu mahram kita. Wa in alat, dan nasab yang di atas ibu kita. Ibu kita atau ibunya ibu kita, ibunya ibu kita sampai ke atas. Nenek kita, ibunya nenek kita, neneknya nenek kita sampai ke atas, ini semua mahram. Semua mahram. Kalau kita pegang bersentuhan nggak dosa, wudhu juga nggak batal, dan juga kita tidak boleh untuk menikahinya, haram. Kemudian yang kedua yaitu adalah ummul ab wa in adat, ibu daripada ayah kita. Ini juga termasuk mahram, ibu daripada ayah kita, atau yang bisa dikatakan nenek dari ayah. Ini juga termasuk mahram. Nenek dari ayah kita ini mahram. Kita kalau bersentuhan batal wudhu, atau dan juga kita diharamkan. Kemudian yang ketiga itu adalah al-bint, anak perempuan kita. Ini juga termasuk mahram. Kemudian yang keempat bintul binit, anak perempuan daripada anak kita atau cucu kita. Kita punya cucu perempuan, itu mahram. Bersentuhan tidak batal dan juga haram untuk dinikah. Kemudian yang berapa tadi? Yang kelima, bintul ibn, sama anak perempuan dari anak laki-laki kita. Jadi anak perempuan yang pertama tadi bintul binit, yang keempat tadi bintul binit, anak perempuan dari anak perempuan kita. Yang kelima, anak perempuan dari anak laki-laki kita. Jadi cucu kita secara mutlak, baik dari anak perempuan mau anak ataupun dari anak laki-laki, kalau dia termasuk cucu kita itu termasuk mahram. Wa in safalata, sampai ke bawah semuanya. Cucu kita punya anak, mahram. Anak cucu kita punya anak lagi sampai ke bawah sampai keturunan yang ke-1000 pun. Nah, itu juga termasuk mahram. Termasuk mahram. Kemudian yang selanjutnya yang keenam al-ukhtus syaqiqah, yaitu saudara kandung perempuan. Ingat, saudara kandung, bukan saudara-saudaraan atau mengangkat orang jadi saudara. Saudara kandung perempuan kita ini termasuk mahram kita. Auliab, aulium. Kemudian yang selanjutnya saudara seayah atau saudara seibu. Saudara seayah berarti ayahnya sama, ibunya beda. Misalkan ayah kita punya istri 2, yang dari istri pertama punya anak, dari istri kedua punya anak. Istri pertama anaknya kita yang jadi anaknya, istri kedua orang lain. Jadi kita sama anak ayah kita daripada istri yang kedua itu namanya saudara seayah. Itu saudara satu ayah. Begitu juga saudara satu ibu. Saudara satu ibu. Misalkan ada orang ayahnya meninggal dunia, seseorang ayahnya meninggal dunia. Kemudian ibunya nikah lagi. Ibunya nikah lagi terus punya anak. Punya anak dari ayah yang lain. Nah, dia juga termasuk mahram kita, saudara kita. Punya anak dari mahramnya, dari anak yang lain, itu termasuk mahram kita. Maka itu juga termasuk mahram kita. Itu namanya saudara seibu. Kemudian wabil ukhut yang selanjutnya, yang keberapa? Iklan. Wabil ukhut, anak perempuan daripada saudara perempuan kita atau ponakan. Ponakan, anak perempuan dari saudari kita. Kita punya saudari perempuan, punya anak. Kakak kita perempuan punya anak, atau adik kita perempuan punya anak, ponakan perempuan kita. Itu juga termasuk mahram kita. Kemudian bintul akh, yang terang selanjutnya adalah bintul akh, anak daripada saudara laki-laki kita atau ponaan dari saudara laki-laki. Nah, itu juga termasuk mahram.
Kemudian yang selanjutnya al-khalah wal ammah. Al-khalah wal ammah, yaitu bibi kita, baik itu bibi dari ayah kita maupun bibi dari ibu kita, saudarinya ibu kita, kakak adiknya ibu kita, atau kakak adiknya ayah kita, itu juga termasuk mahram. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang kalau kita bersentuhan nggak batal, nggak dosa, tapi kita haram untuk menikahi mereka. Nah, ini adalah yang masalahnya, ini yang dimaksud dengan haram. Selain ini kita haram bersentuhan. Kita haram bersentuhan tangan, berjabatan tangan, menyentuh kulit mereka, itu haram dan kita berdosa. Tapi kita boleh menikahi mereka. Nah, ini kalau selain mahram. Ini mahram di dalam nasab. Yang kedua mahram di dalam musaharah. Mahram di dalam musaharah, atau yang dalam yang bisa dikatakan mahram-mahram yang kita dapatkan karena sebab kita menikah. Mahram karena sebab kita menikah. Mahram karena sebab kita menikah yaitu yang pertama ummuz zaujah, mertua perempuan kita, itu mahram. Kita sudah menikah dengan seorang perempuan, mertua kita mahram. Jadi mahram dengan kita boleh bersentuhan dengannya, kita boleh berjabatan tangan dengannya, tidak batal kita, tapi kita juga tidak boleh menikah. Wa in alat. Kemudian bintuha wa in safulat in dakhala bil wa in safulat in dakhala bil Kemudian bintu zaujah, anak dari istri kita. Anak dari istri kita itu juga mahram. Misalkan kita nikah dengan seorang janda punya anak 1, atau janda punya anak 5 pun nggak apa-apa. Jadi kalau kita menikah dengan janda punya anak, maka anaknya jadi mahram dengan kita. Tapi dengan syarat. Dengan syaratnya cuma 1. Kita harus pernah melakukan hubungan badan dengan istri kita. Jadi kita menikah dengan janda, setelah kita menikah, tapi istri kita nggak pernah kita ajak hubungan badan, nggak pernah kita kumpuli, maka masih belum mahram ini anaknya. Tapi kalau sudah kita kumpuli, baru anaknya jadi mahram. Tapi setelah nikah, ingat, jangan mentang-mentang janda akhirnya dikumpuli dulu baru nikah. Itu salah, ini namanya zina. Jadi setelah nikah dikumpuli dulu baru anaknya mahram. Tapi kalau setelah nikah belum dikumpuli, anaknya nggak jadi mahram, tetap batal. Kita mau nikahi anaknya boleh, kita mau nikahi anaknya boleh. Tapi kalau kita sudah mengumpuli anaknya, otomatis tercerai dengan ibunya. Otomatis ini nanti pembahasan di dalam pembahasan nikah, pembahasan nikah. Kalau kita lanjut ini fikih nyambung semua, bab sholat nyambung bab nikah, ntar bab nikah nyambung bab jual beli. Nah, ini namanya fikih ini seperti itu. Tapi kita skip dulu biar nggak panjang. Kemudian yang selanjutnya wazaujatul ab, zaujatul ab, istrinya mertua kita, itu juga termasuk mahram. Oh, lalu istrinya ayah kita, istrinya ayah kita, ini termasuk mahram bagi kita. Zaujatul ab, istrinya ayah kita. Ayah kita punya istri 4, maka itu semuanya mahram. Begitu juga kakek kita sama. Kakek kita punya istri 2, 3 atau 4. Semuanya mahram bagi kita. Semuanya termasuk nenek kita. 4-4-nya. Kemudian zaujatul ibn. Wa zaujatul ibn fa'auratuha indal ajnabiyyin. Kemudian yang terakhir yaitu mahram karena sebab pernikahan, yaitu adalah istri daripada anak kita, atau dalam catatan menantu kita. Terus bagaimana kalau istri kita? Apakah istri kita ini mahram dengan kita? Istri itu termasuk mahram, tapi masuknya mahramnya hanya di nikah saja. Hanya di nikah saja mahram. Mahram bagi hanya di nikah saja. Jadi kalau kita sudah menikahi seorang perempuan,
maka kita nggak boleh menikahi saudaranya. Nggak boleh mengumpulkan dua saudari kandung di dalam satu pernikahan. Harus milih salah satunya. Tapi kalau di dalam wudhu tetap batal kalau kita bersentuhan dengan istri kita. Jadi mahramnya yang pertama di dalam nikahnya saja, yang kedua di dalam bersentuhan nggak dosa, tapi tetap batal. Kita bersentuhan dengan istri kita nggak dosa. Bahkan dikatakan di dalam kitab fikih ulama mengatakan tidak ada aurat antara suami istri. Nah, jadi nggak ada aurat. Monggo sekar suami jenengan. Ya. Tidak ada aurat antara suami istri. Nggak ada sama sekali aurat antara suami istri. Hanya saja melihat kemaluan daripada istri kita atau istri kita melihat kemaluan kita itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi haram enggak diharam karena nggak ada aurat antara suami istri. Ini kita bahas fikih ya. Jadi jangan wah ini kok pembahasannya jorok. Nah, ini hukum agama. Ini hukum la haya fid, nggak ada sifat malu di dalam menjelaskan hukum agama. Semuanya harus detail. Jadi auratnya suami istri itu nggak ada aurat. Ini adalah mahram. Sedangkan yang ketiga mahram karena susuan. Mahram karena susuan itu adalah mahram seperti mahramnya karena nasab. Ibu susuan kita, ya kan? Saudari perempuan susuan kita sama-sama. Misalkan kita dulunya waktu masih bayi menyusu kepada seorang perempuan, maka dia menjadi ibu susuan. Anaknya menjadi saudari susuan kita. Suaminya menjadi ayah susuan kita. Neneknya menjadi nenek susuan kita. Ini semuanya mahram. Seperti mahram yang ada di dalam nasab. Tapi ada syarat-syaratnya. Ini nanti bab nikah. Syarat-syaratnya rodok, syarat-syaratnya jadi anak susuan itu apa saja, itu ada babnya. Ingat anak susuan yang mahram. Anak angkat gak mahram. Terkadang ada orang mengangkat orang lain jadi anaknya, terus dianggap dia mahram dengan saudarinya, salaman dengan istrinya, kumpul bareng-bareng, makan bareng dengan anak perempuannya. Ini haram, nggak boleh. Karena dia statusnya anak angkat, nggak ada hubungan darah dengan kita, nggak pernah kita susui. Lain kalau kita mengangkat anak disusui dan memenuhi syarat, di antara syaratnya yaitu dia belum nyampe umur 2 tahun. Kita tiba-tiba mengangkat seorang bayi disusui oleh istri kita dan memenuhi syarat akan susuan tersebut, maka dia jadi anak kita. Jadi anak kita anak susuan. Nah, ini mahram bagi kita. Tapi lain kalau kita tiba-tiba ada lihat anak, misalkan ada seorang anak umur 5 tahun, umur 6 tahun, kita angkat jadi anak kita. Maka dengan istri kita batal. Nggak boleh melihat aurat istri kita. Nggak boleh melihat aurat saudari perempuan, anak-anak perempuan kita, saudari kita, dan lain sebagainya tetap diharamkan. Karena statusnya dia adalah anak. Kalau dia nikah dengan anak kita boleh. Karena statusnya anak angkat. Jadi ingat, kalau kita mengangkat anak, jangan kita jadikan dia sebagai anak kandung kita. Jangan kita jadikan dia sebagai anak kandung kita. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dulu ketika Rasulullah SAW mengangkat seorang sahabat yang bernama Zaid sebagai anaknya, diangkat oleh Rasulullah sebagai anak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya Zaid ini bukan anaknya Rasulullah. Bukan anaknya Rasulullah. Sampai sahabat yang lain itu menyangka Zaid ini anaknya Rasulullah, saking disayangnya oleh Rasulullah. Disangka Zaid ini anaknya Rasulullah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bukan anaknya Rasulullah. Dia nggak ada mahram, nggak ada hubungan dengan keluarga Rasulullah. Hanya saja Rasulullah mengasuh anak. Diasuh Zaid ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak angkat itu hukumnya tetap bukan mahram kita. Bukan mahram kita. Kemudian kita lanjutkan auratul hurrah. Auratul hurrah yaitu aurat seorang perempuan ketika dia berhadapan dengan yang bukan mahramnya dia. Auratnya apa? Jami'ul badan, seluruh badannya.
Sampai wajah dan tangannya pun juga sebenarnya wajib ditutup. Semuanya aurat. Semuanya aurat. Ini kita bahas secara pendapat muktamad seluruh ulama. Akan tapi ada khilaf pendapat lain daripada ulama. Auratnya perempuan di hadapan yang bukan mahram itu sama dengan auratnya ketika sholat. Seperti yang ada di Indonesia ini, kan? Pakai jilbab saja, wajah tangannya kelihatan nggak? Tapi selain itu wajib ditutup. Telapak kaki aurat, apalagi kakinya wajib ditutup. Telapak kakinya aurat, kakinya wajib ditutup. Jadi semuanya itu aurat. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya kalau kita berada di suatu negara yang mayoritas aurat perempuannya itu seperti aurat ketika dia sholat, maka boleh untuk membuka aurat seperti aurat ketika sholat. Itu boleh buka wajah sama kedua tangannya. Tapi kalau dia berada di suatu negara yang mayoritas perempuannya itu menutup seluruh badannya, maka dia haram untuk membuka aurat wajah dan tangannya itu di hadapan orang. Ini ada pendapat yang seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan umroh, yang mana di negara tersebut mayoritasnya perempuan-perempuan muslimahnya bercadar, ya kan? Maka hukumnya wajib bercadar. Wajib bercadar. Tapi kalau kita di Indonesia ini yang mayoritasnya hanya pakai jilbab saja, yang penting wajah dan tangannya kelihatan, maka boleh kita, istri-istri kita boleh membuka aurat, mengikuti aurat ketika di dalam sholat. Paham? Jadi seperti itu. Untuk mendapat ulama. Nah, lebih enaknya kita pakai pendapat ini. Lebih enaknya kita pakai pendapat. Kalau kita berada di Indonesia, istri-istri kita boleh kita ngikut aurat yang ada di dalam sholat. Tapi kalau kita sudah berada di negara, misalkan di Yaman, atau di Saudi Arabia, di Mekah dan di Madinah misalkan, atau di Tarim dan sebagainya, yang mana mayoritas itu memakai cadar, maka wajib untuk cadar. Bahkan kalau di Tarim itu bukan hanya cadar saja. Kalau cadar masih kelihatan matanya. Kalau di Mekah Madinah masih pakai cadar mereka. Tapi kalau di Tarim lebih parah lagi. Seluruh badannya, matanya pun nggak kelihatan. Jadi kalau jenengan, insya Allah kalau semuanya diberikan kesempatan, berangkat untuk berziarah ke kota Tarim. Amin. Kalau kita sampai ke kota Tarim itu, kita lihat wanita, lihat perempuan itu, lihatnya kayak hitam-hitam jalan-jalan di tengah jalan. Ini hitam-hitam ini nggak kelihatan matanya, nggak kelihatan tangannya, nggak kelihatan kakinya, semuanya tertutup. Jadi nggak tahu ini siapa nggak tahu. Kalau dia ngomong baru tahu, oh ini ternyata fulana, oh ini fulana. Jadi baru tahu. Di Tarim seperti itu. Jadi nggak ada orang Tarim ini jarang melihat perempuan. Subhanallah, dijaga. Saking jaganya diri mereka sampai seperti itu. Dan perempuan-perempuan di sana juga terjaga. Di Tarim itu adatnya tidak ada perempuan yang keluar-keluar. Mereka keluar dalam dua keadaan. Kalau enggak bersama mahramnya, suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya, atau dia keluarnya bareng-bareng. Kalau nggak sama mahram, atau keluar bareng-bareng 3 orang, 5 orang perempuan semua, 10 orang. Jadi nggak ada yang keluar sendiri ya, jalan-jalan belanja itu. Yang jualan di pasar semuanya laki-laki. Yang belanja semuanya laki-laki. Yang belanja sayuran, belanja ikan, belanja ayam, itu semua laki-laki. Perempuan benar-benar jadi ratu di rumah. Di rumah kalau sudah nggak keluar-keluar. Yang belanja semua laki-laki. Kalau di sini beda. Yang perempuan belanja, yang laki kerja. Di sana enggak, ya laki yang kerja, ya laki yang belanja. Double juga sih. Itu ditarik. Jadi kalau kita berada di negara tersebut, maka perempuan-perempuan wajib mengikuti aurat yang ada di daerah itu. Tapi kalau di daerah Indonesia sini, monggo mau bercadar ya fadhol, lebih bagus. Kalau enggak bercadar ya enggak apa-apa. Karena mayoritasnya auratnya seperti aurat yang ada di dalam sholat. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian. Kemudian
Wa inda maharimiha wa nisa ma baina surrati wa rukbah. Kemudian aurat seorang perempuan yang berhadapan dengan mahramnya dan juga berhadapan dengan perempuan lain, maka auratnya yaitu ma baina surrati wa rukbah, antara lutut dan pusar. Auratnya perempuan ketika dia berhadapan dengan mahramnya atau berhadapan dengan perempuan lain itu antara lutut dan pusar. Ini adalah aurat seseorang di dalam agama Islam. Kemudian ada lagi ulama yang menambahkan satu lagi yaitu auratnya seorang perempuan ketika dia berada di hadapan perempuan yang kafir. Ditambah lagi oleh ulama satu lagi keadaan auratnya perempuan ketika dia berada di hadapan perempuan yang kafir. Tapi kan kalau di hadapan perempuan auratnya ma baina surrati wa rukbah, antara lutut dan pusar. Tapi ditambahin lagi kalau auratnya di hadapan orang-orang perempuan yang kafir, apa auratnya? Ma yabdu indal mihnah, yaitu apa yang tampak ketika dia bekerja. Kita bisa kira-kirakan perempuan kalau lagi masak, ya kan? Kalau lagi masak atau kalau lagi melakukan pekerjaan apapun, itu auratnya bagaimana? Yang dia pakai pakaiannya itu gimana? Biasanya tertutup sampai sini saja, atau pakai baju yang you can see, ya kan? Kelihatan sininya. Tapi yang baina surah wa rukbah ini semuanya tertutup. Nah, berarti itulah auratnya dia kalau di hadapan perempuan yang tapi kalau di hadapan perempuan yang muslim, ma baina surrati wa rukbah, antara lutut dan pusar. Ini adalah aurat seorang perempuan. Baik, berapa nih? Hah? Apa? Sampai selesai ya. Kemudian faslun. Ini kalau sampai selesai sudah selesai. Kita masuk pembahasan baru. Faslun arkanus shalah sab'ata asyar. Bab yang membahas tentang rukun-rukun sholat itu ada 17. Kita sampai rukun sholat saja. Al-ma'na al-ajza allati tatarakab minha mahiyatus sholat sab'ata asyar ba'da tuma'ninati al-arba' arkanan. Wa hadha ma fi rawdah al-mu'tamad ma fi minah maran wa fi anna salasata asyar yaj'al tuma'ninah hayatan tabi'atan li rukun wa ala kullin fala budda minha fal khilaf. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang arkanus shalah. Arkanus shalah. Kita bahas arkanus shalahnya saja. Isinya nanti insyaallah kalau ada kesempatan lagi. Arkanus shalah. Pembahasan tentang arkanus shalah. Apa sih yang dimaksud dengan rukun? Kemarin kan kita sudah membahas tentang yang dimaksud dengan syarat. Syarat adalah sesuatu yang ada di luar pekerjaan. Itu syarat. Sebelum kita melakukan pekerjaan, syarat-syarat ini harus ada. Tapi kalau rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam pekerjaan. Kita sholat, nggak rukuk, nggak sujud, batal. Karena termasuk rukun. Ada di dalam pekerjaan sholat itu namanya rukun. Di perbedaannya itu. Kalau syarat itu adalah yang ada di luar pekerjaan. Kalau rukun adalah yang ada di dalam pekerjaan. Itu perbedaan antara syarat dan rukun. Kemudian arkanus shalah. Rukun-rukunnya sholat itu ada 17, sab'ata asyar. Ada 17. Kenapa kok dikatakan rukun sholat ini ada 17? Karena tuma'ninah juga dihitung sebagai rukun. Jadi rukunnya sholat 13 ditambah 4, tuma'ninah menjadi 17. Akan tetapi pendapat yang muhtamad, pendapat yang kuat antara ulama itu rukunnya sholat itu ada 13, bukan 17. Ada 13. Loh, kok bisa 13? Iya, karena tuma'ninah ini sudah dimasukkan ke dalam setiap rukun, jadi nggak perlu dihitung lagi. Bukan berarti tuma'ninah nggak wajib, enggak, tetap wajib. Tapi tuma'ninah di dalam hitungannya rukun sudah dimasukkan ke setiap rukun. Rukun wajib tuma'ninah, i'tidal wajib tuma'ninah, sujud wajib tuma'ninah, duduk di antara dua sujud wajib tuma'ninah. Jadi setiap
gerakan sholat itu sudah dimasukkan tumak, jadi nggak perlu dihitung lagi. Ada ulama apa? Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam rukun kita jelaskan tumaninah ini apa. Nah, jadi wajib tumaninahnya ini sudah masuk ke dalam setiap. Kita jelaskan aja tumaninah. Tumaninah yaitu adalah berhenti sejenak, sekadar kalimat subhanallah, itu namanya tumaninah. Kita ruku, setelah kita berdiri, ruku langsung kayak tidak, batal sholat. Nggak ada tumaninah, nggak ada tumaninah. Jadi harus berhenti sejenak, dan disunahkan baca zikir yang ada di dalam ruku. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Baca zikir yang ada di dalam ruku. Kemudian tidak sujud. Setiap gerakan ini wajib. Enggak boleh kita Allahu Akbar begitu saja. Enggak ada tumaninahnya sama sekali. Ini batal. Minimal berhenti sujud. Paling minimal sekadar lamanya bacaan subhanallah. Berapa lama sih subhanallah? 2 detik paling. Subhanallah. Paling anggap 2 detik, anggaplah 3 detik. Berhenti saja 3 detik. Tidak. Kalau kita nggak mau baca. Jadi kalau kita sholat nggak baca zikir-zikir itu sholat kita sah. Zikir-zikir yang bukan termasuk rukun qauli. Kan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun qauli. Nah, yang nggak termasuk rukun qauli kita nggak baca sholat tetap sah. Kita sholat nggak baca Fatihah atau nggak baca surat pendek sah sholat. Kita sholat ruku nggak baca iktidal, nggak baca bacaan sah. Yang penting cuma yang penting berhenti sejenak dalam dengan kadar lamanya seperti bacaan subhanallah, kemudian lanjut. Ini namanya tumaninah. Oleh karena itu ulama ada yang memasukkan tumaninah ini sudah masuk ke dalam semua rukun, jadi nggak perlu dihitung lagi. Jadi rukun sholat ada 30. Dan ini pendapat yang kuat. Ada ulama yang mengatakan enggak, tumaninah harus dihitung sendiri. Jadi akhirnya rukun sholat ada 17. Karena tumaninah ada 4. Jadi rukun sholat ada 17 itu karena tumaninah dihitung rukun sendiri. Kalau yang mengatakan rukun sholat ada 13 itu tumaninah sudah dimasukkan ke setiap rukun. Jadi nggak perlu. Tapi tetap wajib yang namanya tumaninah. Wallahu a'lam bishawab. Ini insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan lagi kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita di dalam sholat kita, menjadikan sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ada sesi tanya jawab. Allah, kita membuka sesi tanya jawab yang berkaitan tentang apa yang kita bahas. Itu ada mikrofon. Ada mic itu. Hah? Oh iya, sebentar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Itu kan yang kita harus mati itu. Nah, kalau kita sudah mati, mungkin kita sudah berjalan itu, kalau ada mati yang menempel di itu, apa yang masuk mati seperti itu? Ya. Ini pertanyaan pertama. Inti pertanyaannya itu mani itu najis atau tidak? Mani itu ada najis. Ketika seseorang keluar mani, ketika seseorang keluar mani bangun tidur kemudian melihat rambutnya basah dan dia yakin kalau itu mani. Lain kalau dia ragu-ragu, wah ini basah, ini saya ngompol atau mani? Saya bilang apa? Mani tapi nggak lengket, ya kan? Saya bilang ngompol tapi nggak bau, sudah kering. Bingung ya, ini mani apa? Ngompol atau yang lain sebagainya. Kalau dalam keadaan ragu, maka kata ulama jalan keluarnya dia disuruh milih. Kalau milih mani ya dia mandi, wajib mandi. Ya. Kalau dia milih ngompol atau selain mani dan lain sebagainya, ya dia nggak wajib mandi.
Paham? Kalau ragu. Tapi kalau yakin, wah ini kayak bau lagi kan, baunya khas kalau mandi kan. Baunya khas. Kalau dikatakan ulama itu baunya seperti telur, kulit telur. Nah, mengatakan baunya seperti kulit telur atau kolbu nakal. Kalau kita lihat pohon kurma itu kalau kita belah batangnya, dalam batangnya itu ada, ya dalam batangnya itu baunya seperti bau mani. Dan itu sudah saya buktikan. Saya waktu di Tarim itu pernah saya megang yang namanya kolbu nakal, atau yang dikatakan dengan apa ya, namanya dalam batang itu apa namanya? Apa? Bukan getah. Jadi sama kayak batang. Jadi batang kita kupas, di situ ada kayak kayu juga. Hah? Tunas. Ya seperti itulah. Yang ada di pohon kurma. Nah itu baunya sama kayak mani. Persis 100%. Tidak ada bedanya. Dengan bawa itu di kantong, insya Allah orang akan bau mani. Nah itu baunya seperti itu persis. Itu diantara ciri-cirinya. Diantara ciri-cirinya sebenarnya ada 3. Cirinya ada 3. Yang pertama dia berwarna putih dan kental. Yang kedua dia keluarnya dalam keadaan bertahap. Nggak keluar langsung gitu, tapi bertahap sedikit-sedikit. Nah, yang ketiga aromanya seperti aroma yang tadi kulit telur atau apa tunas ya, tunas pohon kurma. Baunya seperti itu. Ini ciri-ciri mani. Dia sudah yakin, wah ini mani ini keluar. Maka wajib mandi. Kemudian bagaimana dengan bajunya? Apakah bajunya najis atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Mani itu suci. Jadi bajunya nggak najis. Dia mandi, setelah mandi wajib, pakai baju itu lagi nggak apa-apa. Hanya kotor saja baju. Tapi nggak pantas kita sholat dengan baju yang kotor. Kan? Ganti dengan baju yang baru lagi. Atau dicuci dulu bekas mani itu biar kelihatan bersih, selesai pakai lagi. Nah, itu jadi mani itu suci. Tidak apa-apa. Kalau mani dikatakan najis, maka semua manusia najis. Karena semua manusia berasal dari mani. Makanya dikatakan mani itu suci. Monggo yang kedua, Bu mau tanya apa? Ini sudah paham ya? Sudah paham? Assalamualaikum. Apa Bu? Mukena. Lupa. Jadi pertanyaan yang pertama berkaitan dengan mukena ketika sholat. Ya. Apa?
Nah, potongan bawahan dan atasan dalam mukena. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau pakai yang potongan, mau pakai yang langsungan, itu nggak masalah. Yang terpenting adalah auratnya tertutup. Itu yang terpenting. Kalau misalkan ada orang perempuan sholat nggak pakai mukena, pakai celana panjang, misalkan, kan? Pakai celana panjang, pakai kaos kaki, tertutup semuanya, kan? Di sini dikasih penutup juga, kiranya nggak kelihatan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya saja, sholatnya sah. Jadi nggak harus mukena. Yang penting tertutup. Yang penting tertutup. Nggak harus mukena. Tapi yang namanya celana panjang itu, kalau dia membentuk akan bentuk anggota badan, itu juga termasuk aurat. Orang perempuan pakai celana panjang ketat, misalnya, akhirnya kebentuk semua itu, kan? Kebentuk semua. Nah, ini juga termasuk aurat. Tapi kalau celananya agak lebar, sekiranya tidak kelihatan, itu bukan termasuk aurat. Jadi dobitnya atau patokan di dalam aurat itu adalah dia harus menutup bentuk dan warna kulit. Itu namanya sesuatu yang boleh dipakai untuk aurat. Kalau misalkan dia menutup bentuknya saja, tapi warnanya kelihatan, misalkan pakai celana lebar tapi transparan, ini namanya tetap membuka aurat, tertutup aurat. Atau dia tertutup kulitnya nggak kelihatan, tapi bentuknya subhanallah, jiplak. Nah, ini juga termasuk membuka. Di aurat itu harus menutup bentuk dan warna kulit. Jadi intinya boleh pakai yang atasan, yang potongan maupun yang langsungan. Yang terpenting auratnya tertutup. Kemudian yang kedua, apa tadi kedua lupa? Masker. Ketika waktu masih zaman COVID kemarin, itu yang namanya masker kan diwajibkan. Bagaimana dengan sholat kita, terutama perempuan yang mana wajib membuka wajahnya ketika sholat, tapi malah diwajibkan pakai masker. Nah, di sini saya mungkin bisa mengambil pendapat daripada seorang ulama di Kota Tarim yang bernama Syekh Muhammad Al-Khatib. Syekh Muhammad Al-Khatib ini beliau membuat suatu fatwa yang berkaitan dengan tawaf. Mungkin ini bisa dikiaskan dengan sholat juga. Karena orang kalau tawaf, perempuan tawaf wajahnya ditutup, tawafnya nggak sah. Ya sama, tawafnya sah tapi kena dam, kena denda. Tawafnya sah tapi kena denda. Begitu juga sholat sama. Orang perempuan sholat wajahnya ditutup. Sholatnya enggak sah. Mungkin bisa dikiaskan sih. Beliau mengatakan bahwasanya ketika zaman COVID yang namanya masker itu merupakan sesuatu yang memang dipaksa oleh negara, kan? Dipaksa oleh negara. Kalau enggak masker jenengan nanti kena hukuman begini. Kayak di Indonesia. Ketahuan enggak pakai masker denda 200.000. Waktu zaman COVID gitu kan. Gitu ya. Kalau di Saudi sama, orang tawaf nggak pakai masker, denda harus membayar sekian ribu real. Bahkan dendanya itu lebih besar daripada damnya yang akan dia bayar. Kalau dia pakai masker dalam agama, dia menutup wajahnya dalam agama, dia kena denda yang paling 1 kambing. Kambing harganya 1.200.000 misalkan. Tapi kalau dia pakai masker, nggak pakai masker, dia kena denda dari negara, dendanya 10 juta, lebih mahal daripada denda di dalam syariat. Maka pakai maskernya itu dalam keadaan terpaksa. Jadi masuk ke dalam kategori orang yang dipaksa. Orang kalau sudah dipaksa, terpaksa dia melakukan, maka dia tidak berdosa. Tidak apa-apa, tidak terkena dam. Begitu juga ketika sholat, kalau dipaksa untuk pakai masker oleh negara, kalau nggak pakai masker kena denda, kena hukuman dan lain sebagainya, maka sholatnya tetap sah. Nggak apa-apa karena dia masuknya ke dalam kategori orang yang sedang terpaksa. Tapi kalau orang hanya sekedar dia batuk-batuk saja,
Dan ini sudah selesai, zamannya COVID ini sudah selesai. Dia pakai masker, takut nanti batuknya tersebar ke yang lain. Tapi sudah tidak ada paksaan lagi dari negara, maka tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh, harus tetap dibuka. Harus tetap dibuka ketika sholat. Karena nggak ada paksaan lagi sudah. Nggak ada paksaan. Monggo yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sunnah itu adanya bisa menjadi sesuatu yang wajib itu bagaimana itu? Maksudnya? Karena ketika di masjid dilihatnya dengan nada itu adanya bisa menjadi wajib. Iktikaf diniati Nada. Iktikaf diniati nada. Jadi pahala sunnah dan pahala wajib. Itu pahala sunnah itu berbeda-beda tergantung apa yang dia kerjakan daripada pekerjaan sunnahnya. Misalkan seseorang beriktikaf, maka pahala yang dia dapatkan apa? Pahala yang dia dapatkan yaitu adalah setiap detiknya dapat satu pahala. Setiap detik terus menerus dapat pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena niat iktikaf. Ini pahalanya sangat besar. Kalau ingin diperbesar lagi pahalanya, jadikan iktikaf itu wajib. Kita nadarkan. Kita masuk masjid, niat iktikaf, kemudian kita nadarkan. Nadartu lil i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi. Aku bernadar iktikaf di masjid ini selama saya berada di masjid ini. Kan enak itu nadarnya. Kalau sudah keluar, hilang sudah nadar. Tapi kalau selama di masjid kita akan masuk iktikaf. Maka pahalanya double lagi. Berdobel-dobel lagi, Pak. Dobeli lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala wajib itu kan melebihi pahala sunnah. Bagaimana kalau wajib digabungkan dengan sunnah sekaligus? Nah, ini jauh lebih baik. Sudah iktikaf plus dinadarkan iktikaf. Nah, tapi nazar ini hanya untuk sesuatu yang sunnah saja. Sesuatu yang wajib tidak bisa dinazar. Saya nazar mau sholat zuhur, nggak sah nazar. Memang sudah wajib, malah tambah diwajibkan lagi, nggak bisa. Saya mau sholat zuhur jam 1, ini baru wajib. Paham? Ini baru wajib. Tapi ini ada yang mengatakan nggak sah tetap nazar karena sesuatu yang mubah. Karena nazar itu harus sesuatu yang sunnah, harus sesuatu yang sunnah. Paham? Ini nanti ada bab sendiri, ada pembahasan al-iman wal wudu. Itu bab yang termasuk bab yang susah di dalam ilmu fikih. Dia ada beberapa bab yang susah. Di antara bab nazar, bab tolak, bab sujud sahwi, bab nikah, bab tolak, bab sahwi, bab nazar, kemudian muamalah. Di dalam muamalah dalam bab jual beli itu juga termasuk bab yang susah di dalam ilmu fikih. Kalau ada yang mau bertanya lagi, apa? Ya. Apa? Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu membaca surat Fatihah baik itu secara sempurna atau memang dia tidak mampu sama sekali? Ya, seperti itu. Jadi ini memang sudah dibahas oleh para ulama. Bagaimana ketika ada seorang yang baca Fatihahnya itu nggak sempurna, nggak bisa dia melafadzkan huruf hijaiyah dengan benar, itu susah. Ya kayak kulolan jenengan ini. Wong Jawa-Jawa ini wah ngomong ain wah ngelewon. Ain. Susah. Itu bagaimana? Ya sudah enggak apa-apa. Dimaafkan di dalam agama. Yang namanya agama tidak mempersulit. Dimaafkan. Sebisanya tetap dia harus berusaha untuk belajar. Di samping itu juga dia tetap dimaafkan.
selama dia harus tetap belajar. Ain nggak bisa, harus mengucapkan ain, tapi ngain tetap harus belajar. Itu dimaafkan dalam hal. Terus bagaimana kalau misalkan ada orang yang memang tidak mampu baca Fatihah? Diajarkan raisa, disuruh baca nggak bisa, disuruh ngafal nggak hafal Fatihah nggak bisa. Memang kemampuannya sangat lemah. Diajarkan Fatihah nggak bisa, maka kata ulama diperbolehkan untuk mengganti dengan membaca surat lain yang dia bisa, selama surat tersebut jumlah huruf dan ayatnya seperti yang ada di dalam surat Fatihah. Dan itu nggak harus satu surat, boleh 2 surat, 3 surat, yang penting jumlahnya sama dengan huruf yang ada di dalam surat Fatihah. Dia harus dihitung dulu. Ini hurufnya ada berapa ini Fatihah? Dari awal sampai akhir. Hitung dulu. Dan dicari ayat yang sesuai dengan surat Fatihah. Misalkan baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jenengan apanya? Oh, saya apanya Al-Ikhlas. Loh, kok Qul hu malah apa? Fatihah enggak hafal. Ya, soalnya setiap hari yang saya dengarkan Qul hu terus. Enggak pernah dengar Fatihah. Ya, monggo jenengan baca Qul hu, ganti Fatihahnya dengan baca Qul hu. Baca Al-Ikhlas. Surat yang lain ada yang hafal? Enggak ada, Qul hu yang hafal. Ya, monggo Qul hu-nya diulang-ulang terus sebanyak huruf yang ada di surat Fatihah. Tiga kali cukup menyamai dengan huruf yang ada surat Fatihah atau lebih, ya 3 kali baca. Jadi sesuai dengan ada huruf yang ada dalam surat. Wah Ustaz, saya tidak bisa baca surat, baca Al-Quran tidak bisa, saya nggak ada yang apa. Surat Qul, Fatihah, An-Nas, semua nggak ada yang apa. Apa? Surat ini. Saya nggak ada yang hafal ini, Fatihah, surat apapun nggak ada yang hafal. Jadi nggak bisa ganti surat Fatihahnya. Maka apa kata ulama? Monggo baca zikir. Subhanallah, la ilaha illallah, atau baca Allah, tapi tetap disesuaikan dengan jumlah huruf yang ada di dalam surat Fatihah. Baca Subhanallah kalau 10 kali jumlahnya sama dengan huruf yang ada surat Fatihah, sah salat. Seperti itu. Itu sudah paling minimal, sudah diajarkan seperti itu. Gak mungkin orang baca Subhanallah gak bisa. Subhanallah masih mentok, iso. Itu sudah tidak tahu disolati. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saya? Niat. Bagaimana kalau kita tidak bisa melafalkan niat? Jadi sebenarnya yang namanya niat itu nggak wajib dilafalkan, cukup di hati saja. Cukup di hati saja. Dan kalau kita nggak mampu melafalkan niat sesuai apa yang diajarkan oleh para ulama, maka boleh pakai terjemahnya, nggak apa-apa. Niat jamak qashar tadi kan, kita niat jamak qashar. Misalkan kita bepergian dari Semarang ke Jakarta, pas kita perginya waktu zuhur, kemudian kita niat jamak takdim. Niatnya bagaimana? Niatnya kita niat saya ingin mentakdim sholat asar di waktu zuhur ini. Kalau nggak bisa bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab, niatnya nawaitu takdimal asar ila waktu zuhur, ila hadzal waqt. Aku niat mengedepankan atau memajukan sholat asar ke sholat zuhur ini. Ini niatnya jamak takdim. Kalau niatnya jamak takhir, nawaitu takhirul zuhur ila asar. Aku niat mentakhir sholatnya dulu, sholat zuhur ini ke waktu asar. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia ngomong, tapi dalam hati, dalam hati. Kalau kita niatnya nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab dilafadzkan monggo. Tapi kalau tidak bahasa Arab, kan paham? Di dalam hati. Ada pertanyaan lain? Dahuluan Bu, yuk. Ya monggo. Ketika kita sholat di rumah, sholat asar, kita kan di tempat itu sama itu beberapa sholat dan jalan itu saya lihat
ada yang langsung pakai kaki atau ada yang langsung itu gimana? Maksudnya? Itu tergantung habis wudhu ke tempat sholat yang saya apa gitu. Itu kan kadang-kadang ada pakai alas kaki, ada yang langsung jalan. Oh, udah. Nah, jadi orang kalau habis wudhu menuju ke tempat sholat, intinya ini yaitu apakah wajib pakai alas kaki atau tidak. Nah, itu tergantung keadaan yang ada di dalam rumah kita, atau tergantung keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau di situ terdapat najis, maka wajib kita pakai alas kaki. Tapi kalau tidak terdapat najis, ya nggak usah pakai alas kaki. Terus kita bagaimana tahunya itu ada najis atau tidak? Ya kelihatan aja, zahirnya. Nggak usah dicari-cari. Kita jalan dari rumah ke masjid, itu kan jalan raya, ya kan? Jalan raya. Terus kita nggak pakai alas kaki, apakah kaki kita najis atau tidak? Ya dilihat. Selama kita jalan, dia tidak ada kotoran. Ada najis nggak? Oh nggak ada, ya sudah suci. Jadi nggak usah dicari-cari. Oh ini kemarin di sini ada tai anjing di sini. Nah, nggak usah dicari-cari sudah. Nggak usah cari-cari. Selama zahir yang kita lihat sekarang dalam keadaan suci, ya sudah selesai. Yang kemarin-kemarin sudah biarkan. Yang penting sekarang sudah suci, ya kan? Sekarang sudah nggak ada lagi kotorannya, itu sekarang sudah nggak ada lagi. Ya sudah, kita suci, nggak apa-apa. Kita nggak pakai sabun. Hanya saja kaki kita kotor. Dan ini kurang ada. Orang kalau sholat dalam keadaan kotor, ya kan? Ada kotoran di bajunya, kotoran di kakinya, yang bukan daripada najis, ya termasuk suhul ada. Termasuk suhul ada. Jadi nggak harus pakai alas kaki, nggak harus, yang penting tidak ada najis. Dan untuk mengetahui najis itu nggak harus cari-cari. Yang penting zahir kelihatan nggak ada najis, ya suci. Karena Rasulullah SAW bersabda, telah Allah jadikan setiap permukaan bumi ini sebagai tempat untuk sholat. Jadi kita sholat dimanapun sah, monggo. Dan juga setiap bumi ini asalnya suci. Setiap tempat manapun asalnya suci, kecuali kalau ada najis yang tampak baru dia najis. Tapi kalau nggak ada najis yang tampak, dia kembali suci lagi. Terakhir ini, kalau lanjut terus sampai jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita bermakmum dengan seseorang yang belum balik? Yang pertama. Atau kita bermakmum dengan seseorang yang sudah balik tapi bacaannya masih curang. Bacaannya masih curang. Nah, di sini di dalam menjadikan seseorang untuk menjadi imam itu ada urutannya. Ada fase-fasenya, ada masa-masanya. Yang paling afdol daripada afdolnya. Kalau untuk membahas sholatnya sah. Tapi memang ada pendapat ulama yang mengatakan kalau kita bacaannya lebih fasih daripada imamnya, sholat kita nggak sah. Ada yang mengatakan seperti itu ulama. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan nggak apa-apa. Itu hanya sekedar afdoliyah saja. Yang lebih utama jadi imam itu yang pertama yaitu adalah orang yang bacaannya fasih, bukan yang bacaannya bagus. Jadi ingat, kita harus bedakan. Wah, ini bacaannya bagus tapi nggak fasih. Baca makhraj hurufnya itu nggak sesuai. Tapi bacaannya bagus. Cuma panjang pendeknya dia itu nggak jelas semua. Kan? Yang penting apik wis suaranya, dinada-nada ke, dimerdu-merdu ya. Ini nggak layak jadi imam. Tapi ada orang yang bacaannya fasih. Bacaannya fasih, tapi nggak bagus. Bacaannya tetap nggak, ini yang lebih afdal untuk jadi imam. Tapi lebih baik lagi kalau fasih plus bagus. Nah, ini lebih afdal untuk jadi imam. Jadi kalau masalah sholatnya itu tetap sah.
Memang ada yang mengatakan pendapat bahwasanya tetap nggak sah, sholatnya nggak sah. Ada ulama yang mengatakan pendapat tersebut, tapi ada juga yang mengatakan sholatnya tetap sah. Sholatnya nggak masalah, tetap sah. Hanya nanti ada tahap-tahapan. Siapa sih yang pertama kali wajib menjadi imam, yang lebih afdol untuk jadi imam, kemudian kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa, nanti insya Allah akan kita bahas, ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Boleh. Tidak masalah. Nah, sudah ya. Sudah malam. Nah, insya Allah yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadikan motivasi bagi kita, menambah wawasan kita sehingga amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca doa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.